تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الآية. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. الحديث معناه بحقيقة المراد. أما بعد, kita hormati dan kita muliakan guru besar kita, guru mulia pimpinan daripada Majelis Ta'lim Ibnu Yaman, Abah Kiai Haji Sutisna SPDI. Mata'anallahu fi kulli hayati syarifah. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus buat segenap para jamaah, para alim ulama, para kiai KM Aceh, terkhusus juga alhamdulillah hadir bersama kita Habib Ja'far Roqos dari Cipayung, juga Ustaz Habib Ustaz Dado dan segenap para masyayikhul kiram, para alim ulama, terkhusus juga alhamdulillah hadir bersama kita Bapak Haji Lukman Malik beserta jamaah asidik dari Jakarta Bekasi, dan juga alhamdulillah hadir bersama kita daripada Presiden Direktur ACM Mahadab, yang insya Allah mudah-mudahan semua yang hadir pada malam hari ini, kita yang ada di tempat ini duduk bersama para ulama, para kiai, para guru-guru kita, Allah jadikan ini adalah sebagai penebus dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, segala puji hanya bagi Allah, salawat beriring salamnya semoga terlipat tercurah kepada junjungan alam Nabi dan Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dua guru kita yang sudah menyampaikan tausiah agamanya, Ki Pangkas dan juga Al Habib Ja'far Roqos. Ini merupakan salah satu pangeling-eling pikir orang hidup, pengingat buat kita kehidupan kita di dunia. Kenapa? Karena kehidupan dunia ini adalah sesuatu yang dimana kita harus diberikan peringatan dan pengingat. Oleh siapa? Oleh agama, oleh syariat, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diberikan pengingat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam dunia ini, dalam kehidupan dunia ini, tentunya ketika kita akan kembali ke kehidupan yang abadi, yang kekal, yaitu kehidupan akhirat, maka kita akan menjadi manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang dipilih oleh Sang Khaliq yang akan menghuni sesuatu tempat yang dimana tempat tersebut adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang tidak mau diingatkan oleh agama, maka tentunya dia akan ditempatkan nanti di kehidupan akhirat di tempat yang sangat rusak, di tempat yang sangat buruk, di tempat yang sangat tidak layak dihuni oleh seorang makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang dimana itu adalah tempat dinamakan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita diberikan pengingat oleh guru-guru kita, oleh para ulama, para kiai tentang kebaikan, pengingat tersebut adalah pengingat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian disampaikan kepada kita, maka ini adalah pengingat kita supaya kita bisa mendapatkan tempat yang layak untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu surganya Allah di bawah bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada satu riwayat, ad-dunya darul amal laisa darul jazaa wal akhirah darul jazaa laisa darul amal. Di dunia ini adalah tempatnya kita untuk beramal. Laisa darul jazaa, bukan tempat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika kita bersedekah, ketika kita berbuat zikir kepada Allah, ketika kita beribadah kepada Allah, kemudian kita mendapatkan kenikmatan, itu bonus dari Allah, tidak akan pernah mengurangi daripada apa yang akan kita dapatkan di akhirat. Makanya ad-dunya darul amal laisa darul jazaa. Dunia itu tempat beramal. Amal itu adalah pekerjaan, perbuatan. Dunia ini tempat kita action. Mau action kebaikan, bagus, sesuai dengan syariat. Action kejelekan, silakan. Toh nanti juga kita akan mendapatkan balasan, yaitu al-akhirah wal akhirah darul jazaa laisa darul amal. Dan di akhirat itu nanti tidak ada tempat action. Di akhirat itu adalah tempat kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat kebaikan di dunia sekecil biji daun, maka di akhirat kita akan mendapatkan balasan dari Allah. Begitupun dengan kita berbuat kesalahan, maksiat kepada Allah, sekecil apapun, apalagi banyak, sekecil apapun akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kita lakukan. Makanya kita diingatkan, kita diberikan peringat oleh syariat agama Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kita kepada Allah, kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguhnya takwa.
Kalau kita pengen melaksanakan dengan sesungguhnya takwa, tentunya kita harus diberikan pengingat oleh syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Maka wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kalian mati tidak membawa iman dan Islam. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperkuat kembali bahwasanya ittaqullaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian di mana saja kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan kemudian ketika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi yang namanya manusia mahallul khata' wa nisyan adalah tempat daripada lupa dan salah. Ketika kita lupa di jalan Allah Subhanahu wa taala, keluar dari rel Allah, kemudian kita melakukan kesalahan, perbuatan yang salah yang tidak sesuai dengan syariat agama Allah Subhanahu wa taala, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah kejelekan. Ketika kita salah, lupa, pernah kita melakukan kesalahan, maka ikuti kesalahan tersebut dengan kebaikan, dalam artian kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengulangi daripada perbuatan salah tersebut. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasani, dan pergaulilah manusia, yaitu manusia umat Nabi Muhammad SAW ataupun luar daripada umat Nabi Muhammad, mau muslim mau non muslim, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, pergauli manusia bi khuluqin hasani, dengan akhlak yang mulia. Ini adalah perintah Nabi Muhammad SAW, perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada, itu adalah teguran dan perintah dari Allah dan Rasulnya. Supaya apa? Supaya kita selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan terus berzikir kepada Allah, dengan terus melakukan kebaikan-kebaikan apa yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana kita semua, Abah Kiai Haji Inti Sudisna tadi sudah menjelaskan bahwasanya apa yang kita lakukan ketika kita berbuat sesuatu amal tersebut tidak akan pernah terhapuskan, walaupun dengan ibadah umroh, haji dan lain sebagainya. Ini dosa tidak akan pernah bisa dihapuskan oleh Allah, kecuali satu: kita melakukan, kita fikroh, kita banyak pikiran, kita pusing mikirin duit yang pamajikan, anak istri 5 pusing, tak eta dosa dihapuskan ke Allah. Makanya nu jelema boga ka pusing ayeuna teh boga duit yang pamajikan, kudu syukur kawan. Karena sing loba eta pusing we nya. Aya mah mun pusing kayak gitu. Pahalana gede mung pusing pada teh. Sok di dieu saha nu hayang pusing terus walaupun pahalana gede. Mangga. Tapi bambu. Nah, pemikiran dia oke ayeuna sahabat urang geus ngantungkeun urang eta jadi pengingat pangeling ka urang sadayana. Ternyata sehebat apapun Ki Botol, ketika ajal mendekati beliau tidak tersenyum lagi, matinya tetap menutupkan daripada bibirnya. Teu bisa heureuy jeung pamajikanna. Makana Habib ayeuna tadi entos dibacakeun Fatihah ku sadayana nya. Habib mau macakeun Fatihah deui karena sudah cukup lah ya. Dan mungkin nanti sama Mbah Jintis juga bacain Fatihah. Yang paling utama, doa itu tidak perlu disampaikan pada saat ini, karena kalau sekarang kami bacain Fatihah lagi, seolah-olah saya sedang berlomba-lomba untuk mencari gonimat. Jadi kayak Raja Guru besar ulang, dan mudah-mudahan Abah Haji Inti sehat selalu, panjang umur dan barokah. Apa yang beliau maksud, apa yang beliau tuju, apa yang beliau hajatkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.